Jumpa lagi bersama Film Story. Bagaimana Anda hari ini? Saya harapkan kamu tetap sehat, jaga kondisi, dan terapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, Film Story akan mengulas film The Mauritania, sebuah film baru rilis 12 Februari 2021. Mengapa Film Story memilih cerita ini? Sampai saat ini, inilah sebuah film yang Film Story anggap memiliki kisah paling emosional. Hal ini biasa kita temukan di dalam film-film yang diangkat dari kisah nyata. Jika kamu adalah tipe orang yang senang dengan film aksi ataupun film horor, film ini kurang pas bagi kamu. Jika kamu menyenangi kisah yang mengaduk-aduk emosional, saya yakin ini film emosional terbaik pada tahun ini. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kamu subscribe di channel ini agar kamu tidak ketinggalan ulasan film story yang akan datang. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita simak cerita ini. Film ini bermula di sebuah tempat bernama Mauritania, sebuah negara Islam di Afrika. Film ini mengisahkan tentang perjuangan Muhammadu yang diperankan oleh Tahar Rahim, yang dituduh menjadi teroris terkait peristiwa 11 September di New York, Amerika, di mana saat itu pesawat komersil Amerika menabrak gedung World Trade Center dan menewaskan setidaknya 3.000 orang. Di bulan November setelah kejadian 11 September, Muhammadu yang dituduh teroris dijemput oleh polisi Mauritania atas desakan Amerika, dan setelah penangkapan itu, keluarga Muhammadu tidak lagi mendengar kabar darinya. Setelah menghilang selama 3 tahun tanpa berita, akhirnya keluarga Muhammadu menyewa pengacara hingga akhirnya sampailah pada sebuah firma hukum berbasis di New Mexico, di mana seorang pengacara bernama Nancy Hollander yang diperankan oleh Jodie Foster ditawari untuk mengambil kasus ini. Saat ini diketahui Muhammadu ternyata ditahan di penjara khusus teroris di Guantanamo. Namun, nama populer untuk penjara ini adalah Gitmo. Nancy yang semula ragu, kemudian dia terlebih dahulu memastikan apakah Muhammadu ada di Gitmo. Setelah memastikan dia ada di sana, kemudian Nancy berdiskusi dengan pimpinan firmanya. Setelah melewati perundingan cukup sengit, akhirnya pimpinan firma setuju mengambil kasus ini. Sementara itu, di tempat berbeda, terdapatlah seorang anggota Angkatan Laut bernama Stuart yang mendapatkan tugas baru sebagai penuntut dalam kasus Muhammadu ini. Pemerintah Amerika sengaja memilih Stuart karena ada temannya yang menjadi korban tewas dalam peristiwa 11 September, membuat dia kandidat tepat untuk menjadi penuntut. Karena kebenciannya atas peristiwa 11 September, dengan tidak sabar Stuart menyanggupi tugas ini. Sebagai seorang pengacara, Nancy langsung bekerja. Hal pertama yang dilakukannya adalah segera berangkat ke Gitmo bersama asistennya Terry untuk bertemu dengan Muhammadu. Sesampainya di Gitmo, Nancy harus melewati keamanan berlapis. Semua barang bawaannya harus ditinggalkan di checkpoint. Dia hanya dibekali ballpoint dan catatan dari penjaga. Ketika pertama bertemu Muhammadu, Nancy langsung memperkenalkan diri. Di sana, dia mengatakan kepada Muhammadu bahwa saat ini dia yang akan memperjuangkannya keluar dari sana. Muhammadu yang fasih berbahasa Prancis dan Inggris ini menanggapi dengan dingin, seolah dia sudah pesimis dengan upayanya selama ini. Pada pertemuan itu, Nancy menginginkan Muhammadu menulis apa yang telah dialaminya di sana. Semula, Muhammadu agak ragu. Dia khawatir tulisannya akan membuat hidupnya menderita. Namun, keinginannya untuk bebas ternyata masih kuat. Dan kemudian dia menyetujui dengan menandatangani berkas yang disodorkan oleh Nancy. Setelah menemui Muhammadu, Nancy meminta dengan sedikit mengancam kepada petugas penjara. Lain kali, jika bertemu Muhammadu, lepaskan borgolnya atau dia akan balik menuntut. Sedangkan di kubu penuntut yang dipimpin oleh Stuart, mereka sibuk menganalisa semua dokumen yang menunjukkan keterlibatan Muhammadu dalam serangan 11 September. Nancy dan Terry segera menuju ke fasilitas federal bagian penyimpanan dokumen untuk melihat dokumen yang dikirimkan oleh Muhammadu. Di sana, mereka membaca dokumen yang ditulis Muhammadu. Dalam dokumen tersebut, Muhammadu menceritakan pengalamannya di mana dia harus menerima interogasi 18 jam per hari selama 3 tahun. Hal ini mengejutkan Nancy. Proses interogasi dilakukan oleh berbagai bagian.
Untuk kali ini, interogasi masih dilakukan dalam hal wajar. Proses interogasi ini untuk mengumpulkan informasi dari Muhammadu. Tetapi, pemerintah Amerika belum dapat menemukan bukti kuat jika Muhammadu terkoneksi dengan teroris yang melancarkan serangan 11 September. Hal ini membuat pemerintah Amerika mencoba hal apapun demi membuat Muhammadu bersalah. Di Gitmo, tahanan mendapat kesempatan untuk menghirup udara bebas di luar sel selama 3 jam per hari. Di saat itulah Muhammadu berkenalan dengan tahanan lain yang diketahui dengan nama Sandi 241. Peraturan di Gitmo tidak memperbolehkan tahanan berinteraksi satu sama lain. Hal ini membuat tahanan semakin menderita secara psikologis. Bahkan, penjaga di sana tidak boleh berbicara apa-apa selain cuma buka dan tutup pintu sel. Pertemanan Muhammadu dan 241 sampai juga ke Nancy. Lalu, Nancy menemui rekannya yang menawarkan kasus ini padanya dan meminta dia untuk mencari tahu siapa teman Muhammadu bersandi 241 ini. Stuart mulai mengetahui Muhammadu yang akan dituntut ternyata memiliki pengacara yaitu Nancy. Kemudian, Stuart mencari informasi lebih jelas tentang Nancy. Stuart memahami Nancy ternyata adalah seorang pengacara yang aktif menentang pemerintah semenjak Perang Vietnam. Di tengah kesibukannya, datanglah asisten Stuart. Dia membawa beberapa berkas penyelidikan Muhammadu. Asistennya mengatakan bahwa dia banyak sekali menemukan laporan yang saling kontradiktif. Disinilah batin Stuart berkecamuk. Ketika melihat laporan tersebut, ternyata Stuart menemukan nama teman sekelasnya dulu yaitu si Neil. Kemudian, dia pun segera menemui Neil di sebuah bar. Dalam pembicaranya dengan Neil, Stuart mengetahui bahwa dokumennya yang dia terima terkait kasus Muhammadu adalah dokumen ringkasan. Oleh itu, Neil mengatakan untuk mengetahui masalah ini lebih jelas, Stuart harus mengakses dokumen MFR atau Memorandum for Record, di mana dalam MFR ini dia bisa mengetahui dengan detail tentang bagaimana cara ekstraksi informasi, teknik yang digunakan, bahkan transkrip tahanan juga tersedia. Lalu Stuart menanyakan, bisa tidak dia mendapatkan dokumen itu? Neil pun menjelaskan, sudahlah Stuart, untuk apa sibuk mencari dokumen MFR? Lagi pula, sudah jelas Muhammadu terlibat. Hal ini membuat Stuart semakin penasaran. Muhammadu terus mengirim catatannya kepada Nancy. Namun, petugas di gedung federal mulai melakukan sensor pada tulisan-tulisannya itu. Setelah sensor, baru dokumen tersebut diserahkan kepada Nancy. Kembali ke Gitmo, Muhammadu dari hari ke hari semakin dekat dengan teman tahanannya. Mereka mulai lebih jauh membicarakan mengenai masalah keluarga, hingga suatu hari Muhammadu tak lagi bertemu dengan temannya ini. Kepada penjaga, Muhammadu menanyakan di mana sahabatnya itu. Penjaga enggan untuk memberitahu, hingga Muhammadu memaksanya. Ternyata, temannya itu telah mati sebulan yang lalu karena sesak napas di selnya. Nancy yang sempat mengajukan permohonan untuk melihat dokumen pemeriksaan kepada pemerintah, akhirnya mendapatkan izin. Di sanalah dia menemukan dokumen pemeriksaan tahanan-tahanan di Gitmo. Nancy sangat terkejut karena semua dokumen-dokumen tersebut telah disensor atau diredaksional. Sama artinya, dokumen tersebut tak lagi berguna bagi Nancy untuk membantu Muhammadu lepas dari tuntutan. Di lain tempat, Stuart terus didesak atasannya untuk menentukan tanggal sidang. Namun, dia mengatakan bahwa dia belum memiliki bukti kuat untuk memastikan Muhammadu dihukum mati. Namun, atasannya bersikeras kalau Stuart nggak menentukan tanggalnya, maka atasannya yang akan menentukan tanggal sidang. Stuart akhirnya kembali menemui Neil di rumahnya. Di sana, dia meminta kepada Neil untuk bisa melihat dokumen MFR agar dia dapat menemukan satu bukti untuk menjerat Muhammadun. Akhirnya, Neil memberi nama seorang jenderal di Gitmo, dan tak lama kemudian Stuart pun berangkat ke Gitmo. Nancy kembali mengunjungi Muhammadu di Gitmo. Ketika Nancy menyampaikan kepada Muhammadu bahwa dokumen kirimannya melalui proses redaksional, serta-merta Muhammadu menjadi ketakutan. Ia seperti membayangkan sesuatu yang mengerikan. Kemudian, Nancy dan Terry berhasil meyakinkan bahwa dia dalam perlindungan. Untuk itu, Nancy meminta kepada Muhammadu agar dia mau menuntut pemerintah. Ada 3 orang yang akan dituntutnya. Pertama adalah menuntut Amerika. Kedua, menuntut presiden.
Dan yang ketiga, menuntut Menteri Pertahanan. Dan dengan sedikit ragu, akhirnya Muhammadu menandatangani dokumen gugatan tersebut. Nancy akhirnya bertemu dengan Stuart saat berkunjung di Gitmo. Di sana mereka sempat ngobrol dan membicarakan kasus mereka. Dalam pembicaraan itu, kedua dari mereka tetap kukuh pada jalannya masing-masing. Kemudian Stuart mengunjungi salah satu sel di Gitmo. Dia merasakan bahwa sel tersebut tidak sesuai dengan standar, dengan kata lain melanggar aturan karena tampaknya ada tanda-tanda kekerasan di sini. Disinilah batin Stuart kembali bergejolak. Ketika bertemu jenderal di Gitmo, Stuart berusaha meminta akses ke dokumen MFR. Namun, jenderal tersebut bersikeras menolaknya memberikan akses. Stuart seakan tidak percaya mendengar hal itu. Kembali ke kantornya, Stuart mendapati salah satu asistennya tidak boleh masuk karena izinnya telah dicabut. Dia mengatakan telah meminta FBI, CIA, dan badan lainnya untuk akses dokumen MFR sesuai kemauan Stuart, tapi dia malah dibebas tugaskan. Stuart tampak kesal dengan kejadian ini. Nancy dan Terry akhirnya mendapatkan akses ke dokumen penyelidikan Muhammadu. Betapa terkejutnya dia ketika membaca laporan tersebut. Ternyata Muhammadu telah mengakui bahwa dia adalah pelaku yang merekrut teroris untuk serangan 11 September. Hal ini menyebabkan Nancy dan Terry ribut. Intinya, Terry tidak ingin membela orang yang memang benar-benar bersalah, sementara Nancy masih tidak mempercayai dokumen pengakuan Muhammadu. Akhirnya, Terry dipecat oleh Nancy, lalu Terry pergi sambil menangis. Kemudian Nancy kembali ke Gitmo bertemu Muhammadu. Di sana dia mengultimatum, jika Muhammadu tidak mau menuliskan apa yang terjadi padanya secara jujur, maka Nancy akan meninggalkannya. Muhammadu yang takut disiksa, akhirnya memberanikan diri menulis apa yang menimpanya. Stuart menemui Neil di sebuah pesta. Di sana, dia mengatakan bahwa jenderal tidak memberinya izin atas dokumen MFR. Dan Neil akhirnya salah ngomong bahwa harus ada seseorang yang dipersalahkan meski tanpa bukti. Disinilah Stuart sudah benar-benar muak dengan sistem yang ada. Batinnya tidak bisa menerima jika dia harus menghukum mati orang yang tidak bersalah. Akhirnya setelah memikirkan dengan segala risikonya, Muhammadu menuliskan kejadian sebenarnya dan mengirimkannya ke Nancy. Pada masa bersamaan, Neil akhirnya menemui Stuart dan mengizinkan Stuart untuk melihat dokumen MFR meskipun dia harus dikawal. Dan ketika Nancy membaca kiriman Muhammadu, Stuart juga membaca dokumen MFR. Mereka berdua pun menyadari betapa penderitaan yang harus dilalui oleh Muhammadu karena siksaan berbulan-bulan. Dengan berbagai metode yang menyiksa, hingga pada akhirnya kepala penjara Gitmo mengancam akan memenjarakan Gitmo. Dengan terpaksa, Muhammadu menandatangani dokumen pengakuan yang dibuat oleh pimpinan Gitmo. Akhirnya, baik Nancy dan Stuart selesai membaca dokumen tersebut. Mereka berdua sangat syok dengan apa yang terjadi. Stuart segera menemui pimpinannya dan dia menolak untuk menuntut Muhammadu tanpa bukti. Komandannya marah besar, bahkan hingga menuduhnya menjadi seorang pengkhianat. Keesokan harinya, Stuart dipecat dan dia pun pergi dengan tenang. Kemudian, ia menemui Nancy dan membantu Nancy untuk menemukan siapa tahanan 241 teman Muhammadu. Dari sana diketahui ternyata tahanan 241 telah mati, dan lebih sedihnya, dia juga ternyata tidak bersalah. Tibalah saat sidang, akhirnya juri mendengarkan pembelaan Muhammadu. Apa yang diucapkannya membuat seluruh isi sidang terharu, dan akhirnya Muhammadu memenangkan kasus ini. Kemenangan kasus Muhammadu tidak serta-merta membuat dia bebas. Butuh 7 tahun lagi ketika adanya banding dari pemerintah Amerika. Hinggalah Muhammadu akhirnya benar-benar bisa bebas pada tahun 2016. Demikian alur cerita The Mauritanian 2021. Sampai jumpa pada ulasan selanjutnya.